Dua. Kenapa? Waduh. Tahu tidak sakit hati? Iyalah dia perkasa enggak lah, kenapa aku sakit hati? Kan aku bukan otak perempuan yang kenti aja otaknya. Mungkin kalian Kristen-Kristen ini kalau perempuannya di poligami sakit hati karena kalian pengen karena kalian pengen digagas terus tiap malam kan? Kalian pengen kan dipakai terus tiap malam. Kalau perempuan Islam itu otaknya nggak mesum. Kau setia, oke. Kau bawa binimu ke sini, aku pengen tanya dulu. Kalian Kristen itu ngakunya setia, padahal lubang dubur anak kecil itu habis sama pendeta loh. Setia. Kau setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Puber. Oke, kita lihat fakta saintifiknya ya. Bentar teman-teman, aku lap ingus dulu ya, bentar. Maaf ya guys, aku beringus. Sekalian minum ya guys. Guys, nggak usah resmi-resmi kali live aku, biasa aja ya, nggak usah sosok gimana gitu. Kita kan original gitu. Live kita kan biasa-biasa aja. Tapi suara aku kedengaran ya Kak Asti ya. Aku minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus teman-teman, selain Edit sudah membantu kita ya, Edit juga mengajarkan kepada kita bahwa Kristen itu kalau seandainya nggak modal framing nggak bisa teman-teman. Edis tadi malam banyak curhat betapa Edis ketakutan menghadapi orang Islam, takut dipersekusi. Makanya dia kabur ke negara Amerika di mana mayoritasnya adalah Kristen yang mengizinkan menginjak Al-Quran. Nah gitu, kalau di Indonesia Edis nggak mau tinggal, soalnya di sini nggak boleh umat Islam guys. Kita umat Islam keluar negeri mau kuliah, si Edis mau menghujat, dibiayai lagi mau oten.
Emang kalau dipikir-pikir ya mayoritasnya orang Kristen ini memang jahat-jahat ya guys ya. Kenapa mereka mensupport Edis tapi justru menjelek-jelekkan Rudy Iskariot? Padahal Rudy Iskariot membela agama mereka loh. Lucu ya mereka ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita pindah ke TikTok di roomnya Yonatan Nendar. Belum. Aku mau tunjukin bahwa ternyata ada yang namanya teman-teman puberitas dini. Puberitas dini ini dialami oleh wanita-wanita di usia 8 tahun. Aku ambil datanya dari Alo Medica. Jadi sah-sah saja kalau ada perempuan yang dinikahi usia 8 tahun, 9 tahun karena memang sudah puber atau sudah boleh secara fisik dan psikologi menikah dengan apa namanya, dengan laki-laki. Nah, ini namanya adalah puberitas. Aku tunjukin ya datanya ya. Ini namanya adalah puberitas precox. Adalah kondisi munculnya tanda fisik dan hormonal perkembangan seksual sekunder sebelum usia 8 tahun pada anak usia 9 tahun. Ternyata ini normal. Memang koten ini nggak ngerti ya ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Masya Allah. Ini terbukti bahwa ternyata ketika ada perempuan yang menikah di usia 9 tahun, itu bukan hal yang melanggar kode etik, karena memang ternyata ada fase di mana usia 8 dan 9 wanita itu sudah puberitas ya. Oh ya teman-teman, jangan salahkan Edis meninggalkan keluarganya, karena di Lukas 14:26 memang Kristen itu kalau mau jadi pengikut Yesus harus meninggalkan keluarganya ya. Mamanya terserahlah ya, mau mati mau si Paul. Betul. Jadi Paul Jong itu teman-teman, dia pernah benar ini Paul Jong sama Edis ini mengikuti ajaran Yesus. Untuk menjadi pengikut Yesus harus benci keluarga dan meninggalkan. Waktu mamanya Paul Jong dia nggak datang teman-teman. Nah ya, nih ibunya Paul Jong mati nih. Ya, waktu mamanya si Paul Jong mati teman-teman, meninggal ya, dia tidak ini teman-teman, dia tidak pulang ya, dia tidak pulang. Kenapa? Ya karena dia harus mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu seperti apa? Kalau kau tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, maka kau tidak bisa menjadi pengikut aku. Si Paul Jong dan si Kudis TV mengikuti ajaran Yesus dengan meninggalkan keluarga. Dia kaya-kaya di sana, dapat duit, support sama hotel lain. Mama bapaknya miskin mati, biarin. Kenapa? Ya emang ajaran Yesus begitu. Beda sama kita ya. Kalau kita jadi orang Islam, kita harus berbakti kepada orang tua kita ya guys. Kita nggak boleh ninggalin mereka. Tapi itu kan ajaran Yesus guys. Soalnya Yesus ke surga kan ninggalin mamanya di dunia. Kan Yesus ke surga kan mamanya tidak dibawa. Kalau di Padang namanya Malin Kundang sih guys. Malin Kundang kan dikutuk jadi batu gara-gara dia ninggalin ibunya. Ibunya kan pergi. Ibunya kan waktu itu kan dia pergi punya kapal. Dia mau senang-senang tuh, ibunya nggak dibawa, terus dikutuk jadi batu. Tapi Yesus nggak dikutuk jadi batu, tapi Yesus dikutuk sama Paulus. Apa gara-gara? Enggak sih, dia dikutuk sama Paulus bukan gara-gara dia ninggalin mamanya. Apa jangan-jangan Malin Kundang gara-gara terinspirasi ajaran Yesus ya? Ya bisa jadi ya. Nah itu satu teman-teman. Kebenaran fakta-fakta di Al-Quran itu teman-teman ternyata banyak terbukti secara saintifik. Contoh, kalian tahu tidak? Ternyata teman-teman memang diakui bahwa manusia pertama itu tidak berasal dari bumi teman-teman. Tuh, peneliti Jepang menunjukkan. Nih, ciptakan asal-usul kehidupan, peneliti Jepang buktikan sumbernya. Nih aku lihatkan dari CNBC ya. Kejadian terciptanya kehidupan berhasil diulangi oleh ilmuwan Jepang di laboratorium. Keberhasilan mereka sekaligus memperkuat hipotesa bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari luar angkasa. Tuh, Oten bilang kan makhluk hidup pertama kali dia ciptakan di Eden, di bumi. Kalau kita kan percayanya kan di luar dunia, di surga. Ternyata ilmuwan Jepang mengakui kalau kehidupan itu awal muasalnya berasal dari luar angkasa. Pendapat bahwa makhluk hidup di bumi tercipta oleh objek dari luar angkasa adalah bagian dari hipotesa RNA World. Skenario RNA World atau dunia RNA adalah hipotesa bahwa makhluk hidup pertama di bumi memiliki RNA bukan DNA. RNA, ribonucleic acid, adalah molekul paling penting dalam sintesis protein yang merupakan saudara dari RNA. Ada 3 jenis RNA, yaitu mRNA yang diproduksi DNA yang berisi instruksi pembentukan protein.
Kemudian ribosomal RNA yang menciptakan ribosomes yang penting dalam produksi protein, dan transfer RNA yang berperan dalam sintesis protein dari mRNA. Susunan RNA jauh lebih simpel dari DNA, oleh karena itu RNA diperkirakan terbentuk lebih dulu dan menyusun makhluk hidup pertama di bumi, kemudian menyalin informasi genetik ke makhluk hidup berikutnya. Hipotesis ini disebut sebagai RNA world atau dunia RNA. Dalam eksperimen, sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Yuta Hiratakawa dari University Tohoku Jepang dan Foundation for Applied Molecular Evolution di Florida, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa RNA bisa terbentuk dengan mudah di bumi sekitar 4,3 miliar tahun silam. Hasil penelitian mereka dipublikasikan di Journal Proceedings of the National Academy of Science. Eksperimen membuktikan bahwa borate dan basalt, dua pembentuk utama RNA, bisa muncul secara alami tanpa intervensi manusia, yaitu kombinasi antara proses kimia panas dan benturan. Tim yang dipimpin oleh Hirakawa mengkombinasikan bahan baku RNA yaitu ribose fosfat dan 4 nukleobosa yaitu adenine, guanine, cytosine, dan uracil. Komponen ini ditempatkan di campuran yang mengandung borate dan basalt. Campuran itu kemudian dipanaskan dan dikeringkan secara berulang sebagai Eksperimen ini, para peneliti menduga sekitar 4,3 miliar tahun lalu sebuah protoplanet dengan lebar 500 km yang kaya dengan molekul bahan baku RNA menabrak bumi. Hasilnya molekul-molekul tersebut tersebar dan memicu sintesis RNA. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman, bahwa inilah bukti bahwa sebenarnya penciptaan pertama kali itu tidak berasal dari bumi, tetapi berasalnya dari luar gitu. Dan teman-teman, satu lagi ya, apa yang dikatakan di Al-Quran itu menjadi hal yang sangat dicari sama orang Arab, yaitu tentang barus, teman-teman. Ternyata ya, orang-orang Arab kompak datang ke Indonesia mencari tanaman yang disebut di dalam Al-Quran yang disebut dengan tumbuhan barus, teman-teman. Ternyata tumbuhan ini adalah minuman yang menyehatkan tubuh manusia di dunia, yang adalah minuman ahli surga, teman-teman. Keren sekali ya, Indonesia menjadi salah satu tempat tumbuhnya bahan baku minuman surga ya, teman-teman. Makanya kalau Indonesia dikatakan sebagai kepingan surga yang turun ke bumi, taman Edennya dunia, itu sah-sah saja, karena memang di Indonesia ini musimnya tidak ekstrim, tumbuh-tumbuhannya banyak, vitaminnya banyak. Maka Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Semoga Allah ridhoi selalu. Tapi lihat dong, teman-teman, udah banyak orang-orang di Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan kendali, teman-temannya. Tapi ya sudah, kita doakan saja semoga Indonesia baik-baik aja. Oke, kita kembali ke TikTok. Kita mengadakan diskusi bersama oten-oten yang ada di TikTok. Oke, ini dia. Terima kasih, teman-teman. Ini aku liatin di TikTok. Oke. Yang mau diskusi boleh. Yang mau diskusi boleh. Silakan bertanya aja. Berhubung kalian oten, kalian jangan banyak menjelaskan, karena ketika agama kalian semakin dijelaskan semakin gak jelas ya. Bertanya aja. Dengar ya, bikin judul lah Nandar. Nandar nggak bikin judul oten tidak selamat atau Edis benar, Yesus punya Tuhan, apa kek. Aduh, aku gimana mau bisa bertahan di cuaca dingin ya guys. Aku tidur di ruangan ber-AC aja aku udah meler-meler loh guys. Memang aku ini memang nggak bisa jadi orang kaya, aku nih nggak bisa jadi orang kaya aku. Nandar gitu. Iya, kan ada hubungannya. Orang kaya kan pakai AC kalau tidur. Nandar, si Nandar Tebi jadiin itulah, bikinin judul gitu. Ya aku nggak bisa bikin judul, yang bisa hostnya lah. Nandar, bikin judul lah. Oten tidak selamat kayak apa kayak gitu. Dede, si Nandar kayak gitu nggak bertanggung jawab sih, ninggalin kita, Cep. Ya kan dia mau Jumatan. Saya sering nonton debat ini.
Mungkin Judul Oten Uni. Oten mungkin kepanasan nyicil mandi. gitu loh Nandar. nyicil mandi. Eh? Dia kan mau Jumatan kan, mungkin nyicil Lagi mandi mandi. dia. Nyicil mandi. Mungkin nyicil mandi. Nyicil mandi. Jadi cicil mandi tangannya dulu gitu. Tangannya dulu dicuci, baru kakinya gitu. Habis itu baru kepalanya gitu, dicicil-cicil gitu. Ya. Kepalanya dulu, baru tangan. Oten Nyungsep tadi malam ya si Kudis TV, aduh habis Kudis TV tadi malam. Itu semalam yang ada Dia balik aja. Rudinga di mana sih? Yang ada Rudinga di mana sih? Di Nandar. Aku yang ini. Aku yang ini. Ini Enggak. yang ini. Iya. Bawel, bandel. Bos, Ayo kemana dong. bos? Ayo dong. Iya, aku nonton sampai jam 2, aku jam 3 tidurnya tadi malam teman-teman, sampai aku ke jurang tuh main ciret. Usul untuk judul ikuti saya mu'alaf. Kan kita nggak ada yang ini nggak cebi doang yang mu'alaf, gua mah nggak bukan mu'alaf. Sampai jam Kita berapa? nggak ada yang Sampai jam berapa? sampai jam 3 Uni. Sampai jam 3 Uni. Kerja nggak maunya urus agama orang, cari uang. Lah, Kita uang yang nyari kita kita. ini- Uang nyari kita. kita Ngapain kita cari dikejar-kejar uang? uang. Uang yang nyari Kejar-kejar kita. uang terus. Gimana sih? Kita aja Kalian kadang aja yang kerja cari- nyari uang. Kalian mah ngemis, kalian mah mau jadi mental budak, kalau kita mah mental bos. Kita mah Uang yang jadi nyari guru kita, orang aja. coy. Ngapain? Iya, buktinya aku malah bagi-bagi uang. Oten aja aku kasih uang 500.000 kemarin gara-gara dia nanya. Maaf ya, itu loh, kita Tuhan kita cuma satu aja, hidup kita udah happy. Lu Tuhan lu 3, masih aja hidup lu miskin, aneh. Padahal Tuhannya udah 3 loh, udah jadi manusia lagi, masih aja Tuhannya hidupnya susah. Tuhannya kompilasi. Iya, Tuhannya udah ini, udah gotong royong, masih juga nggak ini banyak umatnya yang miskin di Burundi. Lihatlah Tuhannya umat Islam satu aja, lihat di Qatar itu kaya. Itu Tuhan apa Lihatlah boyband? kami. Itu trio gitu loh. Ayo naik teman-teman Kristen, kalau yang mau belajar sama Bunda Gemala gratis. Di sini nggak ada daging babi ya. Israel yang kaya nih kalau tengok nih. Israel apanya? Kampung aja nggak punya Israel. Apanya yang kaya? Israel apanya yang kaya? Kampungnya aja nggak punya. Israel dan Amerika itu punya uang banyak karena jual senjata dan membunuhi orang dan merampok. Amerika tuh ngerampok Venezuela tuh sekarang. Mana ada bikin judul? Kalau kalian mau lihat yang betul-betul kaya karena rahmat Tuhan, itu adalah Qatar dan Arab, karena di situ diberikan minyak yang banyak. Ini baru rahmat Tuhan. Kalau kaya karena ngerampok, kaya karena bikin bokep, kaya karena jual senjata, kaya karena jual narkoba, apa hebatnya negara apa nenek moyang Tuhan lu? Israel. Iya, gue akui Israel itu adalah orang-orang hebat karena gara-gara dialah kalian punya Tuhan. Cuman Israel yang mampu merencanakan pembunuhan Tuhan disertai iblis dan hansip Romawi. Mantap. Hebat lah. Gara-gara Iya. Israel kalian punya Tuhan loh. Betul itu. Iya. Apalagi nenek moyang Tuhannya orang Israel. Itu kan etnik Tuhan itu. Jadi memang betul, aku akui Israel itu hebat. Saking hebatnya, bahkan Tuhan kalian dibejek-bejek sama Israel. Yakub loh, Yakub itu kan Israel. Tuhan kalian kalah berantem sama Yakub. Aku akui, memang betul itu, Yesus kalah berantem sama Yakub. Lu ada kan tahu kan ayatnya kan, Tuhan berantem kalah sama Yakub, Yakub cuman pahanya doang terpeleco. Tuhan kalah dibikin Jangan Yakub. Yakub. Orang sama Hansi aja kalah. Makanya memang aku akui kalau Kristen mengatakan Israel hebat, itu betul. Kenapa? Karena Israel itu bahkan mampu mengalahkan Tuhan kalian berantem. Nih, Tuhan kalian berantem, Tuhan kelahi sama Israel. Ya, itu betul, itu aku akui. Tampol nggak kalian? Si paling hebat. Beneran itu. Ini memang beneran nih. Nih ya, kita tunjukkan nih. Halo Finis, bentar Finis ya.
Nih, kalau kalian lihat dalam kitab Kejadian pasal 32 nomor 24 sampai 30, seorang laki-laki bergumul dengan Yakub sampai fajar menyingsing ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Tuh, dipukulnya lah sendi pangkal paha Yakub. Curang dia nggak bisa kalah dipukul paha orang. Ih, Tuhan kalian kelakuan. Nah, di sini ternyata orang itu adalah Allah dalam Ayub pasal 30 kalau nggak salah tuh. Nah, jadi makanya nama Israel itu diganti dari Yakub jadi Israel. Dia yang bergumul dengan Allah, atau Allah berjuang. Tuhan kalian aja berjuang kok mengalahkan Yakub. Memang aku akui kalau di situ, kalau di zaman perjanjian lama Yesus kalah sama Yahudi Israel. Di perjanjian baru Yesus kalah lagi sama Yahudi. Emang pantesan ya Yesus tunduk banget sama orang Israel ya. Julius, naik kau kalau kau bisa menjelaskan. Alpinis. Halo, selamat pagi Bu Rifa. Pagi Finis, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nandar bikin Bu judul Rifa. Nandar. Ya. Suaminya ada nggak Bu Rifa? Ngapain kau tanya-tanya lakiku? Iya, tanya aja. Kau pecinta sesama jenis ya, pengen lihat lakiku. Kau incar lubang dubur lakiku. Ya Tuhan, ngapain lagi? Lah ngapain kau tanya lakiku? Pasti kau tahu kan kalau aku yang manis ini punya laki ganteng, tampan, kaya, perkasa, gede. Pasti kau incar kan? Istrinya ada berapa ini Rifa? Suamimu? 2. Kenapa? Waduh. Tahu tidak sakit hati? Iyalah dia perkasa enggak lah, kenapa aku sakit hati? Karena aku bukan otak perempuan yang kenti aja otaknya. Mungkin kalian Kristen ini kalau perempuannya di poligami sakit hati karena kalian pengen karena kalian pengen digagas terus tiap malam kan? Kalian pengen kan dipakai terus tiap malam. Kalau perempuan Islam itu otaknya nggak mesum. Kau setia, oke. Kau bawa binimu ke sini, aku pengen tanya dulu. Kalian Kristen itu ngakunya setia, padahal lubang dubur anak kecil itu habis sama pendeta loh. Setia. Kau setia. Bener Beba ya. Kau bilang aja lah kau yang tidak mampu poligami. Pertama, burungmu belum bisa mampu untuk hidup memuaskan istrimu. Kedua, hartamu miskin. Kau miskin, mukamu jelek, bau busuk. Jadi loh, kau tengok aku makin cantik gini, makin kau lihat kau kasihan sama orang yang kaya kayak aku ini. Kau tahu nggak nih? Aku tunjukkan sama kau. Kau punya nggak duit sebanyak ini? Tunggu, aku tunjukkan sama kau dulu ya. Kau punya nggak uang sebanyak ini? Ngapain kau kasihan sama aku? Calon suamiku kaya, punya perusahaan sendiri. Calon suamiku kaya, gede wibawanya. Aku kasihan sama kamu nih Rifa, karena tidak diurus sama. Yang kasihan tuh kau, pengen poligami nggak mampu. Ini urus istri orang apa? Perempuan lain, kasihan nih Rifa. Apa? Kok aku kasihan? Orang nanti calon istri, Dia kan tidak setia. calon istri suamiku yang nyari aku. Dia kan tidak setia. Dia setia lah sama istrinya, setia sama aku, setia sama istri satu lagi. Kasihan perempuan Islam ini. Gini loh, nih, berarti kau bilang Tuhan kau itu mengajarkan ketidaksetiaan ya? Nih. Perempuan Islam itu dari Sekarang korbannya laki-laki. Iya, tengok nih. Berarti kau memang Kristen ini nggak tahu kelakuan Tuhannya ya. Korban apa? Korban apa kami? Yang dapat duit kami yang poligami. Kok kau yang nih, kau tengok nih ya. Ini Tuhan kau kelakuan. Aku kasihan sama kamu di Rifa. Kau cari uang di TikTok, jual agama sana, jual agama sini. Karena kau miskin, makanya kau kasihan sama. Kau miskin, kalau kau nggak punya duit. Suamimu urus Kupikir anak ini bertanya loh, ternyata kau tengok nih ya kelakuan Tuhan kau nih. Berarti kau bilang Tuhan kau biadab ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kau baca ini. Ini Tuhan kau nih. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kau bilang apa tadi? Kasihan Uni Rifa, suaminya tidak setia. Tuhan kau yang mengajarkan ketidaksetiaan dengan memberikan bini-bini orang kepada Daud. Nih, Tuhanmu nih, telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi yang tidak setia ini Tuhan kau yang ngajarin.
Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesetiaan kepada istrinya. Kalau Tuhan kau ngambilin bini orang, kasih ke Nabi Daud. Muhammad lagi nih, parah Muhammad mulai parah ini. Kawin sana, Aku tanya sama kau dulu, enggak. Bisa nggak diajak mulai ngomong? parah, Kalau turun. Unisa. Iya, aku tanya sama kau. Boleh nggak aku tanya sama kau? Oke. Aku tanya sama, iya udah aku tanya. Aku tanya sama kau ya. Di Kristen itu perempuan kalau ditabok, dizolimin boleh nggak minta cerai sama laki-laki? Ditabok, dizolimi, nggak ada di Kristen seperti itu. Iya. Yang kok nggak ada nih, Misalnya banyak apa kali gimana? perempuan jadi KDRT di Kristen nih. Ku tanya, misalnya anak perempuanmu ditampar Gimana, sama gimana? lakinya, Contohkan. kemudian ini misal kok kau tanya sama aku permisalan, misalnya misalnya, anak berarti perempuanmu kan atau adik asumsi. perempuanmu, ini kan kasus, ku tanya. Emang Kristen ini emang gobloknya menahun, teman. Udahlah kau di bawah aja. Inilah Kristen. Kau Kristen mengatakan tidak boleh poligami, sementara Tuhan kau yang memberikan perempuan-perempuan kepada Daud satu. Tapi di agama kau nggak dilarang poligami. Nah, Kristen mengatakan poligami itu perjinahan. Padahal nenek moyang Tuhan kau rata-rata berpoligami. Maka kau mengatakan bahwa bahwa Tuhan kau itu hasil dari perjinahan. Ya, KDRT itu teman-teman, kekerasan dalam rumah tangga. Aku bertanya, kalau Kristen ditampar binimu, boleh nggak binimu minta cerai? Itu yang perlu kau kasihani perempuan-perempuan Kristen. Nandar, kasih judul Nandar. Perempuan-perempuan Kristen yang perlu kau kasihani ketika mereka diselingkuhi, ditabok, nggak boleh minta cerai. Nggak boleh minta cerai, itu yang perlu dikasihani. Kok perempuan Islam kayak kami juga yang kau kasihani? Kau tengok aku nih. Aku aja ya, kau tahu hidup keluarga kau tuh bisa dibeli sama calon suamiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Bocaran tahu agamanya apa? Bentar aja Umi, cuman mau menyampaikan ini nyekrol kan Edis TV lagi live, terus ada satu tamu di channelnya itu seolah-olah dia kayak mendoktrin Islam, padahal dia mengaku Islam sudah 40 tahun. Nanti tak DM screenshotannya Nggak gunanya buat apa Bang? Saya tahu itu. Buat apa? cuman sekedar menginformasikan aja Umi sama umat. Itu hal yang sudah terbiasa saya hadapi. Memang begitu kan kelakuan orang Kristen di TikTok ini. Semua iya. tanpa Bang kasih tahu kita udah pada tahu Bang. Kita udah Iya, pada iya. tahu itu. Lagi pula kita mau ngapain? Emang saya diizinin masuk ke Komal Edis? Enggak. Orang Edis di Komal Ustaz Isu PI aja, saya mau closing statement aja dia kabur. Iya Umi, tadi malam saya nyimak sampai selesai Umi, sampai subuh. Nah, Iya Umi. itu ya. Jadi ngapain kita tahu? Karena percuma Edis tidak mampu menghadapi Bunda Gembala ini. Orang Iya, yang Umi. paling ditakuti Edis itu selain Bang Zuma itu saya dan Kores. Ya, orang coba kalian kalau nggak percaya kalian uji ya. Coba kalian uji. Kalian bikin nama akun atas nama Unirifa. Coba kalian tap atau pancing dengan minta naik. Bakalan di mute kalian. Karena yang paling ditakuti Edis itu nggak pernah takut sama ini, sama Tuhannya tuh nggak takut. Tapi dia takut sama saya. Dia kalau lihat wajah saya Edis itu, dia tuh udah kelihatan gemetarannya. Contoh waktu di tempat Yonatan Nandar, demi menghindar dari saya, dia pura-pura mute, terus pura-pura ngomong gitu. Ya, apalagi tadi malam, jadi ngapain ya gitu. Oke, Bocaran tahu. Kasih ya. Iya Umi. Izin turun Umi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Rifa, apa kalian dicari blender? Jangan, aku lebih takut sama blender daripada sama Edis. Ya. Ya. Aku takut jangan kalian adu-adu sama blender. Ilmunya nggak terkalahkan. Dia tuh kiai yang menyamar jadi apologet. Aku takut. Orang yang paling aku takuti blender, orang yang paling ditakuti Edis aku, ya. Dengar baik-baik ya. Orang yang paling ditakuti Edis adalah aku. Orang yang paling aku takuti di TikTok ini blender. Soalnya dia gurunda, aku takut. Sekali dia mengeluarkan data-data ilmiah dan ayat dan hadis, aku langsung terkencing di celana. Ya. Anjay. Iya.
Aku takut banget mah. Cep, jangan ketawa, gurunda kita itu takut aku. Ini takut banget sama blender. Bodoh Dengarkan amat, nama gue mau blender aja ketawa. tuh. Bodoh amat, Ini gue dengan- mewakili yang di bawah mau ketawa. Bodoh amat. Uni dengan nama blender aja Uni udah tunggu nih, takut Uni. Soalnya orang Uni akui lah, kalau gurunda blender kalau debat bikin unik. Bahkan Uni rela meninggalkan segala sesuatunya untuk mengejar-ngejar dia. Aduh, aku keren banget nih kalau Pak Andeston nih datang nih. Halo Pak. Halo, Ibu Apa Pak. kabar Pak? Ah, How are you today? baik. Good. Oke Pak. Fine. Ya, gimana Pak? Kita nih, saya mau Bapak bertanya saja atau membahas tema-tema yang ekstrim. Kalau Bapak lihat tadi malam saya masuk dunia Edis TV, ya, banyak sekali sebenarnya konsekuensi logik yang dibawakan oleh Edis yang menampar kekristenan. Narasi-narasinya. Pak, kalau ada hal yang menarik yang mungkin nanti Ibu bisa membahas dengan orang Kristen pada umumnya ya, karena ini juga yang sering saya bahas, tapi hanya dengan beberapa orang ya, mengenai penebusan. Saya mungkin agak out of topic dari Umi Rifa ini, mohon maaf saya baru join soalnya. Boleh. Baru It's bahas apa it's gitu ya. Maaf ya. Nah, Nggak apa-apa. ini Kita bahas itu- penebusan juga bagus. Ya, yang menarik kalau dipahami oleh orang atau kekristenan pada umumnya itu, penebusan itu oleh darah Yesus secara letterlek ya. Nah, pertanyaan menariknya adalah begini. Sejak kapan darah itu berlaku untuk menebus? Nah, kemudian kenapa harus darah Yesus yang bisa menebus? Kalau kemudian ada pertanyaan, muncul jawaban seperti ini, oh iya, darah Yesus bisa menebus karena tidak dilahirkan dari hubungan, mohon maaf, hubungan seks gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya pasti kita boleh bertanya, jadi apakah hubungan seks itu hal yang tidak kudus? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang menarik gitu. Kalau hubungan seks menjadi hal Ini yang aku suka nih. Aku mau bawa narasi Pak Andeston, coba dengarkan, dan aku bawa data-data nih. Gini Pak, kalau kita lihat kekristenan itu kan mengambil comot-comot ayat yang dirangkai seperti puzzle. Mulai dari kitab Kejadian, dicomot kejadian bahwa Adam telah salah, kemudian terputus dari karunia Tuhan. Kemudian dicomot lagi perjalanan panjang Bani Israel, di mana Bani Israel itu perdamaiannya dengan Tuhan dengan mengorbankan darah. Kemudian beberapa ayat seperti pembunuhan anak sulung di Mesir oleh Tuhan dengan percikan darah. Kemudian ada lagi kejadian misbah Tuhan dan segala macam. Saya akan bawakan dalil-dalilnya nih. Imamat pasal 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas misbah untuk mengadakan perdamaian, kiper bagi nyawamu, sebab darah mengadakan perdamaian karena nyawa. Nah, ini dasar yang dipegang oleh orang Kristen, mengatakan bahwa darah ini salah satu fungsinya adalah mendamaikan. Kalau kita lihat kata kiper, kata kaf, p dan resh itu sebenarnya bukan menebus Pak, tapi membersihkan dan memulihkan hubungan, menutupi gitu. Nah, kalau kita lihat kata di dalam Islam itu kafarat Pak. Kalau kita lihat keselarasan bahasa kafarat dan kiper, coba Bapak cek kata kiper, kaf, p dan resh itu sejalan dengan istilah kafaratnya Islam, ya. Nah, ternyata Pak, di dalam Keyahudian
cara untuk menebus diri sendiri dari kesalahan, bukan cuma menumpahkan darah, tetapi dengan cara membawa tepung tanpa darah dan dosanya diampuni. Imamat pasal 5 nomor 11. Kalau kita lihat Mazmur 51 nomor 16, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, hati yang remuk tidak kau pandang hina. Artinya syarat mutlak selamat itu bukan karena korban sembelihan, tetapi karena perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu ini sebenarnya ajaran Islami sekali gitu loh. Nah, kiper, kaf, P dan res itu sejalan dengan bahasa Arabnya kafarat. Sepertinya begitu. Nanti saya saya lihatkan lagi nanti. Nah, fungsi darah dalam sistem kurban itu menyucikan misbah, tempat ibadah. Disinilah ritual itu muncul dari orang Yahudi. Nah, Nabi-nabi Yesaya salah satunya justru tidak sepakat dengan konsep darah dijadikan penebus. Nanti diadakan kembali oleh Paulus, Pak. Saya akan buktikan nih. Yesaya pasal ke-1 nomor 11. Aku jemu akan korban bakaran, darah lembu jantan tidak kusukai. Artinya bukan darah yang sebenarnya menyelamatkan. Mika pasal 6 nomor 6 sampai 8. Apakah Tuhan berkenan kepada ribuan korban? Yang dituntut Tuhan ialah berlaku adil, setia dan rendah hati. Maka di sini kita lihat bukan perbuatan amalmu yang seperti orang Yahudi yang berlebihan dalam beramal, itu bukan. Tapi amalan soleh, perbuatan yang soleh, itu yang berkenan di mata Tuhan. Nah, ternyata dalam kitab Ibrani pasal 9:22 itu direinterpretasi atau diinterpretasi ulang atau dibantah itu. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini adalah ajaran yang tidak berasal dari Yesus, namun berasal dari, dikira-kira ya, penulis kitab Ibrani ini adalah Paulus, dan kita belum mendapatkan bukti otentik tentang hal itu, tapi dikira-kira. Dan ternyata kalau kita lihat bahwasanya Yesus pernah mengampuni tanpa penumpahan darah, itu terjadi dalam kitab Lukas. Apa kata Yesus? Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Ya. Lagi-lagi ajaran Yesus sama seperti Islam. Yang menjadi asbab orang-orang itu selamat adalah iman dan amalan soleh. Ya. Karena dia, bentar, pesundal ya. Oke, kita lihat. Oke, Pak. Lukas pasal ke-7 nomor 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Ya. Bentar ya. Sebentar ya, Pak. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Kata kiper yaitu dari kata kaf, p dan resh itu sebetul-betul sepadan. Shoresnya itu sama persis dengan kata kaf, fa dan ro. Kiper bacaannya artinya menutupi kesalahan dan membersihkan. Sama persis. Jadi kafarat atau kiper itu adalah penebusan dalam kaidah agama Samawi. KPR, P, karena ini kan linguistiknya berbeda ya, menutup. Makanya kafir itu dikatakan menutup diri. Jadi kiper, kafir, kafarat itu sama. Akar katanya sama. Ya. Kafaroh atau kafarat itu tertutup, ditutupi oleh Allah atau ditolak oleh Allah dosa kita karena kita sudah melakukan amalan soleh. Jadi ini sama gitu loh, begitu ya. Jadi konsep agama Samawi dengan agama Islam sama, yang beda Kristen doang, dimana Kristen menganggap bahwa amal perbuatan tidak lagi berguna bagimu.
Apalagi kalau mengikuti soteriologi Calvinis gitu. Nah gitu Pak Anderson, itu yang bisa saya sampaikan, bukti-bukti bahwa kafarat atau penebusan dosa, kiper dalam bahasa Ibraninya itu sama-sama tidak membutuhkan darah, tidak mesti harus darah. Walaupun menumpahkan hewan ternak salah satu adalah kafarat, yaitu berkurban. Berkurban itu memberikan hartamu yang terbaik. Nah salah satunya adalah kurban ternak, karena zaman dulu kan orang-orang kan kurban ternak bukan uang. Kalau sekarang kan bisa dengan uang. Wallahu a'lam bishawab Pak, silakan. Pengetahuannya Bu Rifa ini wah luar biasa. Benar sekali itu Bu. Jadi nah yang mungkin dari sisi lain juga kita bisa, pertanyaannya bisa dilengkapi lagi dengan ada konsekuensinya lagi mungkin ya. Kalau kita percaya dengan penumpahan darah itu, konsekuensinya ya mungkin ada pendapat seperti ini juga, bahwa Bapak itu haus darah gitu ya. Jadi itu ada konsekuensi seperti itu dari pernyataan mengenai penebusan dengan darah. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya kan bisa seperti ini. Mulai kapan darah Yesus itu efektif untuk menebus dosa? Mengapa tidak pada waktu Herodes mengejar bayi-bayi untuk disembelih, kenapa tidak diberikan saja? Ya kan? Kenapa tidak darah Yesus tidak dicurahkan saja pada waktu itu? Jadi ketika misalkan darah Yesus sudah disembelih, Yesus disembelih dan keluar darahnya, apakah itu sudah efektif untuk menebus dosa? Nah, yang kedua, jika ini tidak, kenapa tidak waktu sunat saja gitu kan? Sunat kan keluar darah pastinya. Nah, apakah itu efektif? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang kemudian harus dijawab oleh kekristenan. Tapi memang sejauh saya diskusi memang belum ada yang bisa menjawab. Nah nanti mungkin Ibu Rifa apabila sedang berdiskusi dengan orang Kristen ya, yang mungkin sedang membahas masalah penebusan gitu ya, wah saya ditebus oleh darah Yesus, terima kasih Tuhan gitu. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membawa diskusinya mungkin lebih berbobot Bu gitu. Jadi ini mungkin ini ya, maksudnya ya sekedar ini ya. Ini Pak Anderson ini Kristen teman-teman ya, tapi beliau Kristen yang kritis ya, Kristen yang kritis, yang juga tidak segan-segan mengkritisi doktrin agama yang ada di dalam tubuh Kristen sendiri. Artinya dia termasuk orang Kristen yang tidak terikat doktrin. Ya, begitu. Makanya ada kata Yom Kippur itu ya, jadi itu sejalan semua tuh. Kafarat, kafaro, kafir, kiper, Yom Kippur itu sama. Asal katanya sama. Shoresnya kaf, p dan resh dalam bahasa Arabnya itu akar katanya itu ka, fa dan ra. Gitu. Nah, ini ada namanya adalah di Imamat pasal 16:30 tuh. Karena pada hari itu akan diadakan perdamaian. Makanya disebut dengan hari Yom Kippur gitu. Jadi salah besar kalau ada orang-orang yang mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama atau Tuhannya agama samawi itu haus darah. Ya, mengampuni hanya dengan darah. Dan itu yang satu lagi Bu Rifa. Ya, mohon maaf. Ada satu lagi Bu Rifa, bahwa yang kadang-kadang orang bisa ambil dari peristiwa Adam dipakaikan pakaian dari kulit binatang oleh Allah. Nah, dipakaikan pakaian dari kulit binatang di Kejadian 3 itu seringkali dianalogikan oleh pendeta-pendeta pada umumnya ya, itu sebagai gambaran dari penebusan. Nah, kalau saya sih kemudian muncul pertanyaan kritisnya begini. Nah, kalau gambaran dari penebusan, Adam dipakaikan pakaian dari kulit binatang, tapi kok dia tetap diusir dari Eden begitu kan? Nah,
apakah Adam ini termasuk pribadi yang ditebus atau tidak? Nah itu seringkali orang bingung jawabnya tuh. Nah kalau saya simpel aja, itu kalau itu digambarkan pakaian dari kulit binatang setelah Adam berdosa, kalau kita bisa lihat Pengkhotbah 3 ayat 19 itu, Allah itu pernah ngomong gini, Allah hendak menyatakan pada manusia bahwa manusia adalah binatang. Nah, tapi ayat-ayat atasnya dikatakan kejahatan manusia itu begini, hidupnya fasik, melawan Allah segala macam. Maka sebenarnya Allah itu melihat manusia yang tidak mau takluk kepada dia, takluk kepada hukum-hukumnya, tidak ada bedanya dengan binatang. Nah ini saya tulis di tesis saya waktu itu, penolong yang sepadan itu bukan perempuan. Nah itu tafsir figuratif, penolong yang sepadan itu bukan perempuan. Nah ini saya includekan di dalamnya bahwa pakaian dari kulit binatang itu adalah gambaran ketika manusia itu sebenarnya ada pada tahap tidak mau memenuhi hukum Allah gitu. Makanya Allah menganggap, oh ya sudah, sebenarnya kalau nggak mau dididik dan diajar oleh hukum-hukumnya, itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan binatang. Itu seperti di Pengkhotbah 3 ayat 19 itu. Nah seperti itu kira-kira sebenarnya jawaban dari tafsir yang dipakaikan dari pakaian dari kulit binatang itu. Karena kalau kita mau ngotot itu, Adam itu dipakaikan itu gambaran penebusan. Nah Adamnya sendiri tetap diusir gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Mohon maaf ya. Ya kan ini lama-lama Pak Anderson jadi Islam ini nih. ini hanya tafsir saya aja. Mohon maaf kalau kurang berkenan ya. Ya ini Pak Anderson ini Kristen teman-teman, tapi lagi-lagi saya katakan orang Kristen kalau sudah mulai dia open minded, kemudian belajar menggunakan kaidah ilmu, yang berubah dari dirinya pertama adalah dia semakin santun, kedua semakin tertata, ketiga emosi semakin stabil, yang keempat semakin kritis, lama-lama mualaf. Tapi kalau ada orang Islam jahil, nggak pernah mau belajar, banyak berkata kasar, kemudian banyak berzina, lama-lama jadi Kristen. Maaf ya Pak, ini cuman ini aja Pak, canda-canda aja. Tapi itu kebanyakan gitu. Si Taipudin soalnya, Taipudin Birahi kan gitu, kasar, suka marah, lama-lama jadi murtad. Tapi kalau orang-orang yang open minded, baik, lama-lama jadi mualaf. Oke, X kita sapa dulu. X, halo, agamanya apa X? Oke, saya di sini Mohon maaf, saya ingin undur diri lagi jam 11 harus. Iya Pak Deston. Terima kasih banyak. Sebentar X, saya bertanya agama dulu, dijawab dulu pertanyaan saya. Apa yang saya tanya itu yang dijawab ya. agama saya Muslim, tapi saya ingin menyampaikan di FYP saya tadi ada fitnahan oten. Kan tadi itu di FYP saya itu ada sebuah video, potongan video doa orang Kristen di Nepal, Kak. Di Nepal, Kak, dipotong, di framing seakan-akan itu di Aceh dengan narasi oh ini kumpulan umat Kristen di Aceh lari ke hutan bersembunyi karena dipersekusi. Nah, semacam itu, Kak. Jadi aku merasa sedih itu loh. Kok bisa ya? Terus kamu udah kesini ngapain? Ya ingin meluruskan fakta. Bisa dicek story saya di TikTok story saya. Berarti kamu di sini ingin naik ke sini untuk memberitahukan kalau kamu telah menjawab itu. Di sini saya hanya ingin Supaya orang bisa lihat video kamu gitu. enggak meluruskan. Kamu ingin naik. Iya kan, kamu naik ke sini kan ingin orang-orang tahu kalau kamu telah menjawab fitnahan itu kan gitu. Biar saya bantuin nih. Iya. Teman-teman, si X ini naik ke sini minta tolong supaya room ini memberikan pengetahuan kepada kalian bahwa dia telah menemukan sebuah fitnah terhadap umat Islam di Aceh dan dia luruskan itu. Gitu kan, biar orang nonton video kamu supaya orang tahu kalau itu hoax gitu. Iya. Ya udah kalau gitu, udah ya. Ini teman-teman ya, kalau mau lihat aja di VT-nya. Udah Di story. Iya, lihat di story. Dah. Itu kejadian di Nepal.
ada grup orang Kristen Ya doa. nanti biar aja nanti Seakan-akan kamu di udah Aceh. jelasin kan. Ya kamu kan udah jelasin kan. Nanti kan orang nonton semua tuh di situ. Kalau yang mau nonton nonton, kalau enggak ya. Udah ada lagi yang mau sampaikan X? Enggak, saya Makasih ingin ya. lulusan baru. Oh, Oke. Iya, iya. Oke, terima kasih ya. Makasih ya sudah ikut serta membela agama Islam dengan meluruskan. Teman-teman support dia, bisa jadi dia salah satu apologet terhebat nanti mengalahkan Blender ya. Ya kita nggak pernah tahu kalau dia adalah penerus regenerasi Gurunda Blender, kan kita nggak pernah tahu. Dia sudah berusaha dengan minimal dan maksimal kemampuannya. Jangan rendahkan orang yang berusaha dengan usaha sedikit, teman-teman. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh X hari ini itu adalah sesuatu yang akan merubah peradaban di masa depan. Contoh seperti Gurunda Blender tuh merubah para janda ya. Gue tuh ngefans banget sama Blender. Maskerku retak semua gara-gara aku udah Blender. Anjir. Jangan itulah, jangan kau hina Gurunda aku loh. Aku gak menghina, aku ketawa, nggak tahu kenapa, alami kan, natural ini. Aduh, astagfirullah. Kau nggak tahu yang ngajarin aku berkata anjing babi cepet itu Blender, nggak terkalahkan debatnya. Aku pengen bikin nyanyi buat Blender malahan. Gurundaku Blender, aku terblender cintamu. Aku jadi GR karena ternyata engkau Blender. Degeder 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 hatiku terblender blender blender. Degeder 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 hatiku terblender blender. Gitu. Jai, tak semua. Jangan ngece Blender Uni, you lihat lah. Aneh pula lah si Royan Taufik Sanjaya ini. Dipuji salah. Kadang-kadang aku heran sama kalian ini orang Islam nih. Suuzon aja kalian ini. Makanya Ryan jangan kebanyakan nonton hujatan, nontonlah diskusi yang akademis. Biar nggak salah paham terus. Masa aku memuji-muji Blender yang aku hormati Gurundaku itu kamu bilang aku ngece dia? Blender itu loh. Bahkan Blender itu kalau debat, waduh, gak ada yang sanggup mengalahkan dia. Kok dibilang ngece? Nggak ngerti orang-orang ini lucu. Kadang serba salah ya Cep ya. Dipuji salah, nggak dipuji salah. Kan Blender yang Ditanggepin bilang kemarin. apalagi ditanggepin Ya. dengan cara yang sama Gurunda kan, salah. Gurunda Blender kan sudah bilang ke sini, si rival sama si Nandar harusnya tabayun sama aku, nah, kan? Berarti dia kan levelnya lebih tinggi daripada aku sama Nandar itu. Aku yang harus tabayun sama dia katanya. Berarti kan Gurunda aku dia itu. Kok dibilang ngece? Guru aku tuh jangan kalian hujat. Dia itu adalah representasi pendebat. Orang 2 kali loh Apologet Award dia yang menang loh. Serius. Apologet Award 2025 dia juara 1. Apologet 2026 dia juara 1. Apa aku yang bikin acaranya? Aku yang membuat acaranya dengan teman-teman tim di belakang layar. Dia yang menang. Apa kalian meragukan kecintaanku kepada Gurunda Blender? Anjay. Nih, aku tengokkan ya. Nih, aku tengokkan kalian dia menang loh juara Dia 1. menang 2 kali di Apologet Award Iya. acara program Mesia ya guys. Iya, Kalian program juga Mesia lagi. Pasti kalian inget ya. Dia menang 2 kali, 2 tahun ya. Iya. 2 2 tahun kali dia berturut-turut menang. Gurunda Blender dengan amsalnya teman-teman ya. Memang Jadi aku bangga secara banget. langsung memang Mesia mengakui itu. Mengakui kehebatan Gurunda Blender. 2 kali tak terkalahkan. Kemarin itu 3 nominasi dia juara 1 loh Cep. Kan juara 1 kan 700.000. Kemarin ini transfer kan 2.100.000. Berarti kan 3 kali tuh. 3 nominasi Gurunda Blender yang memenangkan acara itu. Kalian meragukan aduh. Hormat guru. Malah dibilang ngece, piye toh. Orang Itu kita pilihan sepakat. pemirsa. Iya, bahkan Bang Daswong itu tahu sendiri kalau itu adalah pilihan pemirsa. Aku akui, aku terblender hatiku ini langsung jadi GR. Ku resah Gurunda Blender ini kalau bicara bikin aku keder R gitu. Kok aku disalah-salahkan mulu? Nih kalian ini kenapa sih? Salah adek. Adek yang mungil ini.
Aduh, janganlah begitu kalian nih. Kalau ini kalian bedakan satir dengan kejujuran. Kalian nggak lihat mata aku yang jujur ini kalau ngomong nih. Emang kenyataannya begitu. Si Cebi aja kagum sama Blender. Cebi salah satu yang memvoting Blender. Iya dong. Jujur kocep. Kau yang voting kan, kau yang promosikan jadi banyak gitu pengikut dia loh. Di nomor 1 loh dia, 3 nominasi loh. Tunggu kita lihat ini kita nggak bohong, maksudnya kita tuh nggak mungkin dia juara 1 loh, nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan Gurundaku tuh loh. Kalian jangan meremehkan aku. Kalau udah kagum sama orang, teman-teman itu sampai ke ubun-ubun biasanya. Iya, apapun yang terjadi ada yang salah. Mana ini Apologet Award nih. Rijal di mana diletakin Rijal ya Apologet Award kemarin ya. Kalian jangan menyepelekan Gurunda Blender. Saya juga ngefans Blender. Oh harus. Kalian harus fans harus. Kalau enggak kalian nanti jadi munafik nanti. Kalau enggak jadi orang munafik nanti, jangan. Barang siapa yang tidak mengagumi Gurunda Blender, takutlah jadi orang munafik, teman-teman ya. Di mana diletakin Rijal ya, Dek? Oh, ini Cep. Ini nih Apologet Award nih. Nih ya, kalian kalau lihat acara Apologet Award yang diadakan oleh Mesiah ya, nih. Ya. Nih. Apologet Award. Nah, ya kalian, aku tuh berdata kalau bicara Apologet Islam Award 2025. Nih, menghargai dakwah, menguatkan ukhuwah. Nih ya, tujuan utama memberikan periode voting. Kalian tahu siapa pemenangnya? Nih pemenang-pemenangnya. Jangan macam-macam kalian nih. Ya, mana Blender nih? Bang Blender. Nomor 1 dia. Saya juga fans Blender sampai nggak mau Ini juara 1 lagi. nih. Juara 1 nih. Ini juara 1 nih. Nih. Nominasi Komal konsisten terfavorit adalah Blender. 1. 3 dia lo menang loh. Mana? Nih. Apologet tergokil adalah Blender. Nah, ini mah Bang Blender. Nah, ini nih. Debater terkocak adalah Bang Blender. Jadi Bang Blender ini adalah Gurundanya para apologet. 3 kali. Mana ada apologet lain yang menang 3 kali berturut-turut? Coba kalian tengok. Ada nggak apologet yang menang berturut-turut? Ada nggak? Nggak ada. Ya, itu loh. Tapi tahun depan dia nggak bisa ikut lagi guys, karena tahun depan itu Apologet Award kita sudah dinilai oleh ulama-ulama. Ya, kalau Blender tadi dijemput polisi. Hah? Apa ini? Fitnah ini. Fitnah. Mana ada? Nggak mungkin lah Bang Blender dijemput polisi. Dia tuh berhikmah loh. Aku aja curiga dia kiai yang menjelma jadi apologet. Bener. Nggak mungkin Bang Blender itu loh. Bang Blender itu nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah nyerang Nandar, nggak pernah nyerang aku. Nggak mungkin dia ditangkap polisi. Masa orang cuma nyerang aku sedikit aja langsung ditangkap polisi? Nggak mungkin lah Bang Blender ditangkap polisi. Ada aja kalian. Jangan gitu, seolah-olah kalian mau mengatakan tiap ada orang Islam yang menyerang aku langsung kena musibah. Jangan gitulah. Dulu si R ngaku-ngaku dokter, tahu-tahu dikejar polisi dia sekarang. Terus si Anu, jangan gitu. Nggak mungkin lah. Samsudin naik ke atas, Bianchero. Ya naik, aku pengen bicara dengan kau dulu, pembicara apologet Islam. Aku pengen bicara sama kau Samsudin ya. Kalau kau dewasa kau naik sini. Aku pengen menguji ketahanan kau dulu menghadapi aku ya. Samsudin naik. Kau nggak tahu siapa aku Samsudin ya? Jangan kau pikir kau orang Islam Samsudin, lalu tiba-tiba kesalahan dibiarkan. Nggak ada ceritanya ngaku Islam lalu keburukan dibiarkan. Aku yang buruk ini berusaha menjadi baik.
Supaya apa? Supaya tidak ada generasi kita yang mengikuti cara-cara yang salah. Aku kuliah itu supaya membuatkan sebuah jurnal ilmiah bagaimana dakwah yang betul dengan berapologet ini. Lalu kau bilang aku memecah belah apologet. Kau yang pecah. Coba naik ke atas. Vindi, naik kau ke atas bang. Apa kau ini Repa? Kalian pikir mentang-mentang kalian orang Islam terus aku nggak mau debat dengan kalian? Salah kalian. Aku ini mahasiswi loh. Mahasiswi itu disuruh kritis, bahkan dianjurkan berdebat dan berdiskusi. Kecuali ustazah nggak boleh debat-debat karena ada dalilnya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Kalau yang didebat orang jahil itu tidak finnar. Itulah hak. Ya, ayo Vindi, agamamu apa bro? Islam. Coba typingan Bang Vindi di bawah saya bacakan ya. Apaan ini kau Repa? Sombong kau. Coba bang, coba sombong, definisi sombong. Sombong atau sombong aku nggak tahu. Coba sebutkan definisi sombong dan coba tunjukkan bahwa saya memenuhi kriteria itu. Silakan Bang Vindi. Ini Pak, sudahlah akhiri. Apa yang saya akhiri? Saya nggak boleh berdebat. Bawa nama saudara kita nggak usah lagi lah. Loh, kok nggak boleh muji-muji orang yang menang Saran Apologet aja sih, Award saran selama aja 2 sih. kali? Nggak, saya tanya sama Memuji, abang. cukup memuji Bang, aja. ya, boleh nggak memuji dalam Panjang Islam? gitu. Nggak, saya tanya, boleh nggak memuji bang? Boleh sih, cuma Nah, mengatakan fakta boleh nggak? Saya katakan Bang Blender itu gurunda para iya. apologet karena dia menang 3 kali apologet, coba bahkan 1 tanyakan di apologet. hatimu. Nah, terus Tanyakan di apa hatimu. yang harus saya tanya? Iya, apa pertanyaannya ke hati tanyakan di saya? hatimu, apa kau sudah Ya, benar apa? gitu. Oke, saya tanya sama Anda, Blender benar nggak menurut Anda? Iya, kalau memang dia salah, gue salah gitu. Nggak, saya tanya, menurut Anda cara debat Yang lain Blender apa itu nggak ada benar yang nggak dalam bicarakan Islam? yang lain? Saya tanya Bang, menurut Islam dalam dalam Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saya tanya sama Abang, Bang Blender itu penuh dengan hikmah nggak dakwahnya Bang? Jujur Bang. Iya, penuh dengan hikmah. Ya udah kita puji kalau gitu, ikuti caranya. Kan saya Iya, ikuti. Kalau udah memang sesuai. menurut Abang Kalau memang- dakwahnya kalau Bang memang Blender kita memuji, bukan memang Bang, sudah Bang. dipuji. Gini loh Bang. Nggak perlu Bang, berlebihan kalau banget gitu loh. saya ini loh, kok berlebihan? Coba Sejak kapan kau saya baca nggak- tippingan teman yang lainnya itu. apa kenapa saya harus peduli dengan typingan orang? Saya lagi peduli dengan typingan Nah, Anda kamu kok. kan- Anda mengatakan Bang, Kalau tadi nggak Anda mau bilang peduli saya dengan sombong. dengan saudara-saudara Bang, yang saya lain, tanya dan baik-baik kamu Bang. Bang, sudah jangan kayak sombong, Bang, tahu nggak herder perbedaan herder Kamu si bukan bilang Edis Bang, siapa-siapa kata sih, aku Zildjian. sebagai Nah, saudara-saudara aja. Gak usah dengar, dilanjut gitu. herder si Edis, Bang Vindi diam. Herder Edis kata Rudy Yohanes itu, dia tidak punya otak tapi punya kesetiaan. Itu kan Umat Islam lain-lain tidak boleh jadi saudara herder. kita kan saudara kita. Nah, makanya kita Gak perlu kita. saya cuman bertanya Bandingkan kepada dengan yang Anda lain. Bang Vindi. Bang Vindi, Iya. saya mau Abang jujur. Menurut Abang, dakwahnya Gurunda Blender itu berhikmah nggak? Itu aja kok. Mau berhikmah mau enggak, ya sudah diakhiri aja. Nggak usah. Oh, jadi Emang- sudah tidak. Oh, jadi Emang di tidak, hati, Bang, berarti emang di kita hati tidak Rifa perlu itu, beramar. coba aku tanya, di hati Berarti, Rifa itu masih ada dendam apa ada kebencian gitu? oke, apa alasan saya dendam dan benci kepada Blender? Coba sebutkan. Ya, kalau Alasannya apa dia kira-kira? sering-sering diungkit-ungkit gitu kan. Bang, yang Orang diungkit memuji ini terlalu adalah berlebihan, itu juga memuji. nggak baik, Rifa. Kalau saya mengatakan Blender pemenang Apologet Award, Iya, semua bahkan orang sudah dia masuk tahu. 3 nominasi. Semua orang sudah tahu. Lah terus ya Semua kenapa orang saya sudah kalau saya tahu. bilang kalau saya sampaikan lagi kenapa Ngapain Abang marah? diungkit lagi gitu? Lah, kenapa kalau saya promosikan kenapa? Saya Emang nggak promosikan ada yang Blender lain, kenapa nggak ada emang? yang lain dibicarakan, emang nggak ada Loh, yang lain. saya maunya promosikan Blender, dia gurunda saya favorit, saya menyukai dia. Kenapa Abang marah? Saya Kenapa? mempromosikan Kenapa dia. baru sekarang kamu mau uji gitu? Enggak, buktinya kan dia saya masukin dia Alah, Apologet Award. Buktinya 2 tahun. setelah ada kasus ini, Bang, ada kasus Anda gitu-gitu. tahu nggak? Apa kasus apa? Kasus apa coba? Aku pengen tahu. Ada kasus apa aku dengan Blender, Bang? Aku Ya nggak kan, tahu. kan ada Emang aku permasalahan apa? kemarin, masalah Ya, itu, coba Mas. sebutkan masalahnya Bang, biar kita tahu semua bahwa ternyata aku punya masalah sama Blender, karena setahu aku nggak punya masalah sama Blender. Coba Dan Bang semua jelaskan. orang tahu, Rifa. Masalah. Semua orang tahu. Apa itu? Apa Kan itu di masalahnya koma Bang? berapa orang? Ya apa? Enggak, Kan aku nggak masalah merasa kan ada berantem. Aku perbedaan cuma tanya. pendapat aja kemarin kan. Nah, berarti itu masalah nggak menurut Anda kalau kita beda pendapat? Ya kalau memang nggak masalah ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit Ya lagi. sudah. Loh, saya kan mengatakan Emang- Blender emang itu yang lain gurunda nggak ada? saya.
Cuma Nggak mau sebatas saya mengatakan yang cuman blender doang cuma yang saya sebatas gitu favoritkan. aja Kenapa? yang selama ini kau kuliah. Sekarang ini Mungkin saya tanya sama sudah kau Vindi, kutanya sama kau Vindi. Ya. Ada Islam mengajarkan untuk menutup-nutupi kesalahan dan menutup-nutupi kebenaran, itu ada Ya, nggak enggak. Islam? Nabi Muhammad itu salah Ada. satu sifatnya adalah tablik. Apa coba apa? Yang disuruh tutupi apa Vindi? Jadi tutupi itu kesalahan Aib. satu dari Aib yang disuruh gitu tutupi kan. Vindi. Kalau blender Iya, sebagai orang emang. hebat yang Bukan, diakui oleh netizen, itu bukan aib. Blender itu pujian nih. Blender Vindi, yang disuruh tutupi itu aib. Kalau prestasi jangan ditutup-tutupi Vindi. Kau tengok nih Vindi. Ya kan semua orang sudah tahu, semua Betapa orang sudah tidak. tahu. Loh. Maksud kamu? Kau yang tahu, yang lain belum tentu tahu. Yang lain mungkin belum tahu kalau blender ini juara satu dalam 3 nominasi. Udah tahu, Membuktikan Rifa. bahwa Yang udah Messi sering ya. naik komal ya tahu. Kutanya dulu, Terlalu kau ini kenapa? berlebihan lah. Nah, kutanya sama kau masalah kau apa? Kau sama kayak gini ya? Ada Herder Enggak ada Edis, masalah Herder sih, Edis aku- ini aku dia. sama-sama Nah, saudara yaudah. aja, saling mengingatkan aja gitu. Kau bilang aku sombong kenapa? Alasannya apa? Aku dikatakan sombong. Ya kalau kau sombong selalu nggak mau nerima pendapat yang lain, kan artinya juga sombong itu. Pendapat siapa yang nggak ku terima? Pendapat Bang Zuma tentang hari mualaf ku terima, pendapat Nandar ku terima. Pendapat siapa yang nggak ku terima? Ya, pendapat aku kau terima nggak? Pendapatmu apa pendapat kau? Pendapatku nggak usah terlalu berlebihan lah. Nah, pertanyaanku, apa dasar dalil agama yang kau gunakan untuk menasehati aku melakukan apa yang kau mau? Kenapa aku harus ikuti kau? Itu bukan pendapat yang adalah nasihat agama lo, tapi pendapat pribadi yang kau seolah-olah ingin menjajah pikiranku. Sekarang ku tanya, Siapa yang hubungan menjajah? kita apa? Orang Loh, mau kau kan memberikan nyuruh aku pendapat, untuk menasihati berhenti. itu kau maksud penjajah Makanya gitu. ku tanya, dasar nasihat ini dalam Al-Quran, hadis apa dalilnya? Silakan Bang Vindi, aku ikuti loh kalau ada Al-Quran dan Nggak hadis. perlu dalilnya. secara dalil, kita secara logika aja. Aku tahu kau berilmu. Apa? Kau tahu Nah, kau lalu di berilmu, mana kau kesombongan saya? kuliah. Kesombongan saya di mana? Kesombonganku di mana, Bang? Di mana letak kesombonganku ketika aku mengaku sebagai mahasiswi? Coba tunjukkan, Bang. Di mana sombongnya itu? Ya itu. Semua orang sudah tahu Mana? kau terudung-gedungkit kau mahasiswi. Bentar nih, Bang. bentar dikit. Gini loh Bang Vindi, sebagai sesama muslim memang kewajiban Bang Vindi kan untuk menyarankan ya, nasihat. Iya, Diterima atau enggak kan sudah diterima. Kalau untuk diterima, tapi kalau untuk diterapkan, ya jangan dipaksakan Uni dong. Jangan memaksakan untuk nggak menerapkan memaksakan. apa yang dinasihat. Kalau diterima Jadi, pasti saya nggak diterima kok. Saya nggak memaksakan. Gue pernah saya maksakan. Ya sudah diterima nasihatnya. Jangan paksa untuk menerapkan yang menjadi saran saya nggak Anda. memaksakan, gitu. cuma sudahlah jangan terlalu berlebihan lah. Ya sudah. Oke, ya gini sudah. Vindi, Vindi Kemarin-kemarin pernah Rifa tidak kan nggak mendatang pernah mau Vindi, blender. Vindi, Setelahnya saya dia tanya, Vindi. mancing-mancing gitu lagi. Iya, karena aku baru sadar kenapa kalau aku diatur sama Vindi. Aku tanya sama Rifa, Vindi, kita diharuskan aku tanya, jujur, Rifa. Vindi, Tanyakan di pernah hatimu lah. tidak kamu? Aku udah bertanya ke hatiku. Aku terlalu mengagumi blender di hatiku. Kutanya sama kau Vindi. Nggak usah Pernah nggak kita kau naik ke terlalu Enggak, di Vindi aku pernah, aku Lebih baik tanya kalau kita jujur kau terlalu Vindi. munafik itu Vindi, kudanya sama kau. Pernah kau berkata pernah nggak kau typing di blender, janganlah memfitnah Unirifa, pernah nggak ngomong gitu? Ya. Sama Sekarang blender. kan dia nggak ada di depan, dulu aja yang sekali yang waktu Enggak itu aja. kemarin itu, waktu itu Waktu pernah kemarin ada itu kau aja, typing. kan aku kan nggak Ada live kau dia. typing. Ya makanya aku tanya, ada kau Kan typing. dia sudah Jangan mengakhiri, hentikan. kan dia sudah mengakhiri. Saya tanya, enggak, baru kemarin 2 hari yang kemarin baru dia bahas. Aku tanya, dia buat Rifa dan Andar berbahaya. Ada nggak kau di situ naik terus kau nasihati blender, ada? Aku pas nggak nonton ya, nggak nonton. Nah, nih Pas nggak nonton. kan. makanya inilah kenapa aku bilang gara-gara sering Ya, nonton mungkin debat kau kusir, terlalu- umat Islam mungkin kalau bisa dia sama ngomong seperti gitu. herder. Teman-teman, diam dulu lah, kau jangan kayak herdernya si Edis lah. Kau kan orang Islam, masa kau sama kayak anjing? Jangan kayak gitu. Teman-teman, herder Edis itu teman-teman, dia tidak peduli dengan penjelasan Rudi Yohanes. Aku baru ini merasakan posisi Rudi Yohanes loh. Pertanyaan Rudi Yohanes itu apa salahku? Nggak dijawab sama herder Edis. Tadi ku tanya sama Bang Vindi ini, di mana kesalahanku? Aku jelek-jelekan blender nggak? Aku memuji-muji blender, mengakui bahwa dia menang 2 kali Apologate Award. Sudahlah Ripa. Sama persis yang kau lakukan ini dengan herdernya Edis, Vindi. Cobalah kau sadari kelakuan herder Edis yang mengatakan ke Rudi Yohanes, sudahlah, ngapain kau bahas-bahas? Padahal kalau Rudi Yohanes memang nyerang pribadi. Aku dari tadi cuma memuji gurundaku, gurunda blenderku. Salah aku. Ku akui kalau dia itu adalah hebat. Buktinya tuh netizen banyak support dia.
Lalu kau bilang aku benci sama blender. Inilah aku bilang, hati-hati umat Islam. Lama-lama menonton debat kusir akan membuat kalian sama seperti Kristen nanti. Istighfar setelah nonton debat. Bertobat kita. Aku aja debatnya habis itu sholat tobat, teman-teman. Kenapa? Khawatir aku sama seperti Kristen. Oke teman-teman, aku mau jalan ya. Aku close dulu teman-teman ya. Yang di YouTube teman-teman aku close dulu. Jadi ini salah satu contoh aku mengajarkan kepada orang-orang supaya kita ini adil. Kita adil Bang Vindi. Adil itu adalah kalau tidak ada orang yang salah, jangan kau salahkan karena kau membela yang salah. Kalau ada orang salah, jangan kau tutup-tutupi kesalahan yang dilakukan di publik. Dengar baik-baik, yang harus ditutupi adalah aib yang dilakukan tersembunyi. Kalau dia melakukan kebatilan di ruang publik, boleh kita membongkarnya di publik, dan itu dibenarkan oleh para ulama. Ya. Dan aku harus lakukan itu. Makanya aku lagi pula apa yang ku bilang. Aku bilang Gurunda Blender ini membuat aku terblender-blender. Makanya aku takut. Biar aku takut. Makanya jangan suruh aku debat sama blender. Kenapa? Karena aku takut ilmuku di bawah blender. Kan aku bilang gitu. Kok ketika aku puji blender kalian tersakiti, kan lucu ini. Ya gitu loh. Kalian nggak nengok banyak pengikut blender loh. Daripada pengikut aku lebih banyak pengikut blender. Berarti kan dia lebih hebat di matanya orang Islam. Kok aku nggak boleh mengidolakan blender? Suara blender menggetarkan jiwaku. Aku kadang malam-malam aja mimpi-mimpi aku. Salah bila diriku mencintai Gurunda Blender. Itu loh. Bang Pidi jangan kayak Herder si Edis. Anda Islam loh. Antum itu orang Islam. Sholat diazankan. Kalau oten dia nggak diazankan. Bahkan dia nggak dibismillahi bikinnya. Anda Islam sholat tiba-tiba kok mirip. Jangan gitu Bang, sedih saya Bang. Anda bukan herder ya. Anda umat Islam yang harus dimuliakan. Itu loh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Cebi temenan Nandar ya. Unyar jalan Cep. Nah, bentar lagi juga Jumatan loh. Loh, Ripa kemana? Kalau enggak rungkatin. Rungkatin aja dulu kan Jumatan. Ya bentar-bentar gue terakhir ya. Teman-teman, makanya jangan kebanyakan suuzon sama aku. Kalian pikir ketika aku dihujat, dihina sama orang tuh aku benci sama orangnya. Justru aku semakin cinta sama orang itu. Apalagi kalau dia Islam. Kenapa? Hujatan orang kepada kita itu membangun mental kita. Jadi sebenarnya ya memang aku akui aku tuh banyak salahnya. Mungkin ada kesombonganku yang dilihat sama saudara-saudara kita di bawah. Jadi aku nggak marah ketika kalian tapi buktikan salahku. Jangan kayak Oten nuduh-nuduh salah, nuduh-nuduh aku sombong tapi nggak bisa membuktikan aku sombong. Itu kan biadab namanya itu. Tapi kalau aku bisa terbukti sombong, di mana letak kesombonganku? Depan publik aja aku dinasihati. Si Cebi aja maki-maki aja aku terima loh. Cebi ini berapa kali maki-maki aku dulu nih, yang itu. Terima dia. Kenapa? Nasihat bagus. Tapi kalau kalian misalkannya aku nggak salah, kalian marahin aku, ya sedih lah. Apa salahku? Kan ada lagunya. Apa salah dan dosaku sayang, hingga diriku kau hina-hina. Pakai sepatu dulu lah Unya. Kok kumat adek Bang? Kok adek dibilang kumat Bang? Lucu-lucu ya kadang-kadang orang-orang nih ya. Makanya jangan suuzonan, jangan berprasangka buruk sama adek. Mas Ripa, aku nggak nyimak, baru nyimak apa? Ada apa? Adek dimarahin sama netizen Nandar, adek dibilang sombong. Padahal adek lagi ngasih tahu kalau Gurunda Blender itu pemenang Apologet Award 2 kali berturut-turut. Loh, kok bahas blender nih? Kenapa nih? Ada apa? Karena kan gue tuh sekarang mengidolakan blender. Gue sadar ternyata menurut orang Islam cara dakwahnya blender itu berhikmah Nandar. Gue kan baru tahu, baru sadar sekarang. Mana? Oh, kan banyak orang Islam yang Oh lah Bang Nandar ini gimana sih? Jangan bantah Ibu Gembala, oke? Diam. Nggak, kalau hikmah Diam, itu on cam. Kalau cuma hujat menghujat, gua juga bisa. Kalau gua nggak dikenali. Sejak kapan si blender menghujat Nandar? Nggak, maksudnya Buktinya orang Islam, cara buktinya dia menang loh Apologet Award loh. Lu jangan memfitnah. Serang dia teman-teman. Nanda telah menjelek-jelekkan Gurunda Blender. Aku nggak suka Gurunda aku dijelek-jelekan. Aku nggak suka nggak bahas orang-orang nggak penting, nggak buat apa sih, nggak usah dibahas.
Ke-trigger Ya, dia gitu kok. tadi, ke-trigger sama komen dia Enggak sih tadi Riva, ini kemana-mana. udah terpancing. Ngapain Riva? Nggak usah dibahas. Kenapa sih gua nggak boleh mengidolakan seseorang? Emang kalian aja yang boleh mengidolakan orang gitu? Aku Enggak, boleh gua gak gitu. punya idola. Ih, nggak ada. Gua nggak punya idola di Nggak dalam punya idola. agama itu. Idolaku cuma Rasulullah. Cuma Nabi Udah, nggak usah Muhammad. bahas nama orang. Gurunda Blender pokoknya nomor 1. Apa kalian? Gurunda Blender is the best. Gurunda Blenderku, dia hebat sekali. Kalau Si Riva debat ini bikin susah dia udah Oten. dipancing Oten. Lu nggak usah. Kick aja yuk, kita kick aja dia. Lu tuh mudah kepancing, lu tuh jangan mudah dipancing, Riva. Ngapain bahas sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk dakwah? Nggak usah lah. Biarkan orang membencimu, ya. Biarkan orang menyebut namamu, nggak usah kau sebut-sebut nama orang lain. Nggak usah ke trigger lu. Si Ripa ini satu kelemahannya suka ke pancing. Kalau gua nggak pernah nyebut nama siapapun, ngapain nggak ada guna dan manfaatnya? Ya nggak Cep? Yoi. Nggak usah. Apalagi yang mukanya pun nggak tahu. Ya nasehatin lo Cep. Susah sama gua udah dibilangin beratus-ratus kali nggak usah sebut siapapun, nggak usah terpancing. Masih aja terpancing, Sri. Masing-masing orang tuh punya strateginya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa jadi mereka, mereka juga belum tentu bisa seperti kita. Gitu aja, Rifa. Nggak ada guna dan manfaatnya. Mama juga perempuan sih kadang kalau sudah tersakiti kadang suka sebut-sebut. Kalau gua mah nggak mau, gua Susah apa sih ya. manfaatnya? Susah move on, susah move onnya. Iya si Rifa susah move on, jadi ya mungkin kalau aku jadi perempuan juga mungkin akan mengalami hal yang sama ya. Apalagi banyak kenangannya, ya. Susah. Iya. Apalagi banyak kenangannya, susah move on. Iya perempuan ini pakai hati. Si Rifa udah gue bilangin, Rifa nggak usah lu digibahin, lu apa nggak usah ditanggapi lagi, nggak bakal kelar nanti. Wanita nggak pakai hati, iya, karena udah terpikat hatinya, jadi gitu, gampang ke-trigger dia. Sekali disebut namanya langsung terngiang-ngiang. Anjay. Kelemahannya itu mudah terpancing Seripan. Kalau hidup gue itu yang penting nggak usah nyerang orang. Ya. Kalau mereka nyerang, gue serang balik. Yang penting gak nyebut nama kalau gue mah. Kalau disindir-sindir mah oke aja nggak apa-apa. Tapi kalau nyebut nama, nggak nyebut nama sih, kalau ngerasa ya berarti dia orangnya gitu. kalau gue gak ada guna dan manfaatnya. Ya emang gue nggak sebut nama kok, kalau lo ngerasa ya berarti lo orang. diam dulu, gue mau ngomong. Nanti Ya. Apollo Award itu planningnya itu kita udah beli emas loh guys. Tapi emas turun, gimana dong? Siapa bilang? Katanya emas turun. Riva, gini Riva, emas mau turun atau naik kalau dibeliin ya suatu saat kalau naik ya naik. Nah, Paham ini nggak? Iya. Ya, Misalnya mudah-mudahan lu, gua misalnya nggak mau lu nanti. beliin gua emas 1 kilo. Handuknya itu handuknya Fatin ya, bukan handuk rumah sini. Lu Bukan beliin punya gua Umi. emas 1 kilo. Berarti rumah Ya sini. udah, nanti juga 1 Handuknya kilo itu rumah bisa. sini. Udah lah. Gua mau Jumatan, gua mau mandi. yoi, selamat Jumatan semuanya. Bye. Ya. Assalamualaikum. Oke, masalah. Teman-teman, tunggu, aku mau ngomong dulu sama si Nandar nih. Nandar Cebi, jangan kalian tuh suuzon sama aku. Aku nih orangnya lemah lembut, baik hati, tidak sombong.
Enggak, lu Nggak mungkin mudah aku punya terpancing, rasa gak usah sebut-sebut lah, ngapain sih Aku lu? tuh nggak, iya lu cemburu karena gue mengidolakan orang lain bukan lu. Bukan, Artinya tapi aku orang itu mengidolakan Gofur. Yaudah aku orang itu mengidolakan bilangnya Gregorius. satir. Dengar. Orang itu sudah teman-teman, tahu itu satir, dul. ya udahlah aku mengidolakan orang. Yaudah sekarang aku ganti idola aku. Teman-teman jujur ya, aku mengidolakan Pastor Loading. Lu sama nggak? Nah, gitu aja. Kalau Ya, itu kalau nggak jujur. kalau itu percaya gua bukan satir, tapi kalau lu mengidolakan Gurunda Blender itu satir, makanya orang tuh sewot sama lu, paham? Nggak, gue tanya sama Kalau lu. lu mengidolakan Enggak, gue tanya. Loading itu Udah, dari hati. Udah gue pusing, bye. Dah, kemana-mana. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.